Oke, Mas Umay, boleh. Ntar ada tepuk tangan. Oh, editing ya. Oke, mantap. Apa kabar Mas Umay? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kayak kenal ya itu. Dengan gimana? Apa kabar Mas Umay? Alhamdulillah baik Mas Firman. Sekarang kegiatan apa Mas Umay? Sekarang kegiatannya karena sudah libur sekolah ya, jadi saya pengangguran. Orang mah Kita sehat ya sebenarnya ya. orang mah briefing dulu, misalkan harus ada apa tuh kalau di acara itu bang, Apa? yang bagian Skenario. bukan Skrip, skenario, skrip. ya skripnya, misalkan Mau bahas ada apa? timnya, enggak, ya misalkan Iya, ada ya, yang nulis tim kreatif. tim kreatif Nulis, gitu, ntar tim lu kreatif, ngomong ini. pertanyaan-pertanyaan, makanya pakai laptop gitu kan, jadi gue bisa ngelihat itu pertanyaannya apa gitu. Kalau gua mah nggak gitu lah. Oh ya, oke. Kalau Ya, gua kan bagus lah, berbeda dari yang lain lah ya. bukan berbeda ya. Emang modalnya nggak ada. Goblok. Goblok kita ini. Ayo pakai MacBook bisa harusnya. Oh iya. Iya, gitu. Mas Kadut yang operator. Coba MacBooknya. Coba sini. Sini, MacBook. Lu mana? Ya. Yang berarti itu buat timbangan. Oh, ini buat timbangan ini. Nggak bisa itu. Berarti Kadut aja yang nulis-nulis. Kadut mau nanya apa? Udah itu buat timbangan aja. Mas Umay. Oke, lanjut. Lanjut tadi intermezzo sedikit. Komplain dari narasumber. Narasuara. Suaranya masuk Kadut. Oke guys, Thai Art Lovers. Thai Art sekarang hidup lagi dan kita sekarang mulai serius menghadirkan pembicara-pembicara bukan mistis lagi sekarang. Kita udah masuk ke eranya Pak Jokowi dan politik. Kata dia. Kita hadirkan Mas Umay, Sarjana 1 Pendidikan PKN. Betul. Ya. Betul. FKIP berarti dia. FKIP. Keguruan. S2-nya apa Mas Umay? Rencananya Fakultas Hukum. Fakultas Hukum. Dan dia Baru rencana ya. sekarang lagi sibuk nulis artikel di web ya. Ya, Tapi buku belum nulis. buku OTW. Buku apa? Rencana jorok. sih tentang seputar pembelajaran sih ya. Seputar pembelajaran karena sedang menggeluti apa namanya di bidang Pancasila, maka akan menulis soal Pancasila. Berarti lebih ke pendidikan nulisnya Ya, juga. lebih ke pendidikan karena emang rencananya untuk di dijadikan bahan ajar Bahan aja. minimal se Provinsi Banten minimal. Amin. Iya, minimal. Berarti fokus di pendidikan di PKN-nya berarti. Ya, untuk saat ini iya. Saat ini enggak Untuk semua. saat ini enggak semua. Aduh. Gempa ya. Tapi ada niat ngambil hukum kenapa? Oh, kalau ngambil hukum itu karena berkaitan dengan apa ya? Profesi di luar mengajar. Berarti di luar itu profesinya debt collector. Apa- Menghukum orang. Apa nolongin orang-orang yang gagal bayar pinjol? Bisa jadi. Pro bono. Iya, pro bono aja kita mah ya. Berarti nanti pengen ikut apa namanya tuh kalau perkumpulan advokasi itu yang Iya. kemarin Hotman Paris Banyak. pengen keluar. Banyak. Perbasi Ada apa perbasi? bukan perbasi. Banyak lah, ada Iya kan Hotman Paris pengen keluar kemarin. udah keluar dia. Oh, udah keluar. Udah keluar, terus pindah ke apa gitu ya, lupa ya. Udah keluar dari perkumpulan advokat Indonesia kalau nggak salah, terus pindah kemana gitu. Berarti motivasi ke hukum itu apa tadi? Motivasi ke hukum ya, yang pertama saya pingin nggak linear sih sebetulnya, karena S1-nya udah pendidikan, jangan ke PKN lagi gitu maksudnya. Jadi pengennya ada pembaruan ilmu lah gitu yang akan didapatkan oleh pribadi. Tapi masih sekejuruan sebenarnya kan ya. Ya, Dari PKN. dipelajari juga sih PKN hukum ya. Cuma kan kalau di apa namanya PKN itu kan belajar hukumnya nggak mendasar. Nggak selengkap yang kalau di Fakultas Hukum gitu maksudnya. Paling cuma pengantarnya tentang hukum pidana misalkan perdata, itu cuma pengantarnya aja, tidak mendalami
Berarti kayak seserahan. Iya, kayak serahan pengantar. Gitu. Tapi udah mulai jalan aktif. Belum S2-nya? belum. Belum. Insya Allah mulai bulan September. September. Di kampus lama apa? Enggak di Ada? adalah di kampus. Jangan disebutin Iya. lah. Terendorse Ntar endorse. kampusnya ya. Rugi kita mana belum Iya. terkenal. Tapi S1 di kampus lumayan besar di Iya. Banten ya. Ya, Di alhamdulillah. Banten. Iya. Berarti kebal mah udah punya ilmu kebal. Dikit lah. Kan Ya. Banten ya. Belajar debus mah lah, pernah lah ya. Tapi Banten mistis kan ya. Banten banyak. Kok jadi Banyak. cerita mistis lagi Iya, Mas Dika nih. Mas Di Dika. Banten itu banyak. Dulu waktu masih maba ya Mas ya. Banyak banget senior-senior yang apa namanya? Merekomendasikan tentang beberapa hal misalkan. Misal kalau kamu pengen Kebal, kamu harus mediasi di sini. mediasi itu maksudnya Kayak semacam apa ya? Kesurupan. Mediasi. Bukan. Kayak semacam ngobrol apa tuh? sama para Semedi pinter. gitu lah. Kayak semacam semedi Tapa gitu. berata. Bertapa di Mediasi. di suatu tempat. Kan mediasi. Meditasi. Meditasi. Bro on. Meditasi. Oh, mediasi ya. Mediasi mah kita ya. Mediasi. Mediasi. Assalamualaikum. Sahayu. Ya. Kalau misalkan pengen dagangannya lancar, itu ada tuh di daerah Rangkas tuh. Pengasihan. Iya. Banyak lah yang rekomendasi dulu waktu semester 1 dulu itu. Tapi ya, alhamdulillah sih enggak pernah. Enggak saya. ikut-ikutan. Enggak ikut. Lagi nih pengen ngomong itu. Iya. Saya pengen ngomong masalah dia ini PKN dan di kampusnya itu termasuk aktivis politik dan Enggak, itu bohong. sering aksi-aksi Akademi Fantasi. Dia sering Enggak. aksi. Jadi pengen minta tanggapannya tentang aksi kemarin yang baru-baru ini lagi hot Lagi hot. tentang demo mahasiswa yang di berbagai tempat ada gitu ya. Iya. Itu apa yang melatar belakangi mahasiswa itu demo dari pandangan Mas Pras Umay Oke. Raden? Kalau dari saya yang melatar belakang itu jelas ya. Pola komunikasi para pejabat tinggi kita itu yang bisa kita sebut sebagai pola komunikasi kita itu patron klien gitu. Patron klien itu begini. Kita menganggap sebuah argumentasi atau sebuah pendapat menjadi benar karena siapa yang berbicara, bukan karena apa yang dibicarakan. Jadi lebih ke tokohnya. iya, lebih ke tokohnya, karena dia adalah menteri misalkan, si A. karena dia adalah presiden misalkan, Menteri BUMN misalkan. Menteri BUMN misalkan. Aduh, Jadi tepi jurang ya. iya, jadi kita lebih mendewakan argumentasi berdasarkan siapa yang berbicara, bukan apa yang dibicarakan. Itu pola komunikasi kita itu masih Itu seperti sebutannya itu. apa tadi? Patron klien. Patron Pola klien. komunikasinya. Pola Gitu. komunikasi yang salah. Pola komunikasi yang salah. Seharusnya kan pola komunikasi kita nggak seperti itu, gitu. Harusnya ya sebagai pejabat publik misalkan yang berjiwa kesatria ya, seharusnya mereka siap dikoreksi misalkan Siap ketika dikritik, siap dikritik ketika argumentasi yang dikeluarkannya merasa bahwa itu salah, bukan karena seolah dia adalah pejabat dan merasa kebal hukum misalkan gitu. Kan itu kan nggak berjiwa kesatria gitu loh. Iya. Nah, aksi yang melatar belakangi kemarin kan salah satunya karena banyak statement-statement yang dikeluarkan oleh pejabat kita soal perpanjangan masa presiden misalnya, soal 3 periode, Terus masalah minyak. betul, masalah minyak di saat masa-masa kritis ternyata bahan-bahan kebutuhan pokok kita naik dari minyak, BBM dan lain-lain. Nah, itu yang melatar belakangi mahasiswa ini melakukan aksi termasuk soal penundaan pemilu ya. Walaupun baru-baru ini presiden juga sudah melantik KPU dan Bawaslu, artinya itu sudah ada itikat baik dari presiden untuk memberikan sinyal
sudah dilantik kita lepas diri gitu aja sebagai masyarakat dan sebagai mahasiswa ya. Jadi kita harus tetap mengawal sampai akhir. Khawatir para pejabat tinggi kita lupa lagi terhadap apa yang sudah perbuat. Makanya itu pentingnya mengingatkan dari rakyat kepada para pejabat tinggi kita, Mahasiswa, terutama dari elemen mahasiswa. mahasiswa yang dia berperan penting. Berperan penting. Kan sejarahnya dari dulu mahasiswa punya peran atau partisipasi aktif dalam gerakan-gerakan di negara kita. Kemudian jelas melatar belakang mereka itu adalah 3 periode Penundaan pemilu dan pemilu, dan bahan-bahan pokok bahan harga pada naik, harga untuk minyak goreng. itu yang mendasari mereka melakukan aksi. Ya betul. Tapi setelah ini ada lagi lanjutan atau gimana kira-kira? Setelah itu kalau kemungkinan kalau statement-statementnya masih tetap dinarasikan di berbagai media sosial, ya kemungkinan akan tetap ada aksi penolakan dari mahasiswa, entah berupa demonstrasi, entah berupa press release dan sebagainya, tetap ada, karena itu adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh mahasiswa untuk setidaknya mengingatkan para pejabat tinggi. Jadi nggak harus demonstrasi aja. Demonstrasi kan sebenarnya kan cara terakhir ya. Bukan meditasi. Bukan meditasi ya. Mediasi. Berarti Mas Pras ini setuju dengan aksi. Berarti Mas Pras ini setuju dengan aksi para mahasiswa untuk mengadakan demo di tempat-tempat vital di beberapa daerah di Indonesia khususnya. Ya, karena tujuannya adalah untuk mengingatkan ya. Jadi saya sangat setuju ya. Agar karena kan kalau pemerintah tidak diingatkan kan khawatir mereka terbelenggu terhadap lupa terhadap apa yang sedang dikerjakannya gitu. Ya. Begitunya pemerintah. Iya. Tapi kemarin ada kasus lagi dari para aktivis yang tidak sengaja dan di luar kesadarannya memukul tokoh yang ada di negeri Oke. ini. Tokoh tidak perlu disebutkan namanya, tapi sempat ada pemukulan dan Iya. pembukaan pakaian salah satu tokoh yang ada di Indonesia. Itu Nah. gimana pendapat Mas Pras? Ini mau pendapat yang normatif atau pendapat yang beneran? Pendapat yang normal aja. Yang normal. Oke, Normal. kalau pendapat yang benerannya gini, saya Yang normal. Oh, yang- Apa yang benar? kalau pendapat yang normal ya, saya baru dapat beberapa informasi ternyata itu kan karena aksi mahasiswa itu terlalu banyak ya, ribuan ya. Jadi kita tidak bisa membedakan mana mahasiswa, mana oknum mungkin, Mana atau mana dari preman pihak gitu. luar, preman dan sebagainya lah ya. Nah, yang saya ketahui dari beberapa informasi, ternyata yang melakukan aksi pemukulan itu udah ketangkep kan tuh, udah ketangkep. Dan ternyata kebuka statusnya ya. Ternyata itu adalah security dari villa-villa di puncak. Yang pakai L2 apa L1? Villa. Villa. Ya, ini yang dari informasi yang saya Berarti ketahui bukan, ya. bukan mahasiswa. Bukan dari elemen mahasiswa. Pemukulan pertama kali. Iya. Nah, jadi saya berasumsi bahwa kemungkinan ini adalah operasi intelijen. Termasuk soal ibu-ibu yang berdiri di atas pagar. Kan ada tuh. Oh iya iya. Nah, lumayan. itu juga soal, kalau feeling saya ini soal operasi intelijen. Kenapa saya bilang operasi intelijen? Karena gini, setidaknya gini. Kalau mereka pasti tahu kalau perilaku itu hanya soal apa ya namanya? Pemukulan saja, ini nggak akan jadi besar. Harusnya. Ya, kalau cuma pemukulan. Tapi yang jadi besar karena apa? Apa tuh? Karena ditelanjangi. Iya. Itu yang jadi besar. Mana laki lagi? Iya. Kalau perempuan mah Kalau cuma dipukuli kan saya rasa nggak terlalu
dia nggak terlalu dibesar-besarkan ya, walaupun kita mengutuk perbuatan itu ya, pastilah, terhadap siapapun ya. terhadap siapapun jangan Nah, tapi yang dipukul. menjadi besar juga kan karena ditelanjanginya itu. Menyalahi norma Nah, seluruhnya gitu, lengkap seluruhnya. lah, lengkap. Ya itu cuma Berarti itu di luar dari mahasiswa punya urusan sebenarnya. ya di luar harusnya. dari mahasiswa ya kan, terlebih dia adalah orang yang Humble, cukup humble. apa ya, cukup kontroversial Ya, ya, cukup humble. cukup humble, mengayomi Rakyat kita Rakyat dengan kita. pemahaman-pemahaman Betul, yang betul. sangat cerdas. yang sangat luar biasa, Yang sangat cerdas itu. out of the box. Iya, tokoh yang satu itu. Tokoh yang emang. satu itu. Berarti fix setiap aksi pasti ada oknum yang menunggangi itu. Sepakat kan dengan kalimat itu? Sepakat sih, sepakat. Setiap aksi pasti Setiap aksi. akan ada oknum Iya. yang menunggangi itu. Betul, Gitu. sepakat sih, karena ya itu kita tidak bisa apa ya, kita tidak bisa melihat mengkoordinir bahwa itu adalah semua mahasiswa kan, Betul. Karena udah terlalu banyaknya orang. karena udah gitu terlalu ya. banyak orang. Bisa aja saya jadi mahasiswa pura-pura di Dan sana. kalau udah di lapangan kan kita biasanya Berbaur. iya Belum berbaur. lagi ada kabar kan yang antri ngambil alma mater kemarin juga. Oh iya, Iya, saya juga bisa ngambil alma mater nanti. oh iya, betul Kemarin betul iya. iya. Jadi sangat dominan mungkin bisa ditunggangi oleh oknum-oknum yang tidak Banyak sih pasti setiap aksi tidak itu. bertanggung jawab gitu. Tidak apa namanya? Tidak apa gitu. Tidak apa ya? Tidak lupa. bertanggung jawab kali. Iya, tidak ngaco gitu, ngaco Ngaco. lah. Jadi oknum yang ngaco. Berarti untuk aksinya Mas Pras ini setuju. Tapi untuk kekacauan dan kericuhan yang Iya, tidak tindak kekerasannya tidak dibenarkan. kekerasan tidak dibenarkan. Karena demo ya demo gitu Karena ya. demo ya demo kan, Tapi kita kan harus sesuai tujuannya aturan. hanya menuntut ya kepada pemerintah terhadap Enak apa ya yang rumah terjadi. saya. Iya, jadi demo itu emang begitulah. Iya betul. Itu isu-isu yang sudah menjadi kebiasaan. Apa kira-kira ketika negara menjadi seperti ini terus, demo-demo itu akan terus berlangsung atau tidak? Akan terus ada demo atau redup hanya untuk konten, hanya untuk rame-ramean aja gitu. Kalau dari kacamata Mas Pras, Ya kalau gerakan mahasiswa sendiri pun sudah dikonfirmasi ya, bahwa bahkan dari BMSI-nya sendiri mengonfirmasi bahwa tidak semua universitas melakukan aksi pada saat itu. Artinya di BMSI-nya sendiri terpecah. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Mungkin beberapa ya sudah dikondisikan, kita kan tidak tahu ya. Nah, tapi kita juga selalu berpikir positif bahwa selalu ada mahasiswa-mahasiswa yang masih secara waras untuk merawat demokrasi kita. Gitu, untuk merawat demokrasi kita, sehingga pola-pola aksi ini tetap masih ada. Nah, yang sehat. tetap sehat. Yang dikhawatirkan adalah adanya aksi tandingan dari kalangan mahasiswa itu sendiri. Membuat tandingan, Iya, membuat aksi tandingan, membuat koalisi. membuat koalisi gitu. Entah siapa mahasiswanya itu ya. Tapi itu kan tidak menutup kemungkinan. Ada yang membawa nama mahasiswa dengan hal yang sama gitu. Dengan hal yang sama. Tapi dengan tujuan yang berbeda. Dengan tujuan yang berbeda. Yes. Gitu. Oke, guys. Lanjut, ada lagi? Kemudian yang paling penting itu adalah yang perlu kita ingat bahwa masih banyak apa ya, mungkin saya menyebutnya political labeling gitu, bahwa setiap ada gerakan mahasiswa yang anti pemerintah misalkan, itu selalu dibarengi dengan isu-isu radikalisme misalkan, dengan isu-isu paham bahwa dia anti NKRI dan sebagainya, garis keras dan sebagainya, sehingga banyak muncul apa ya, kayak semacam flyer lah ya, bahwa aksi-aksi itu ditunggangi misalkan, sehingga banyak juga dari para mahasiswa mungkin yang tidak ikut serta dalam aksi karena framing itu. Nah, itu yang saya sebut sebagai political labeling, dan itu yang berbahaya tentunya gitu. Oke. Kayaknya kita tutup dulu dan kita simpulkan dari
obrolan kita ini yang jelas nggak jelas. Yang pertama berarti kita pengen tanya Mas Umay tentang kesimpulan ada dua hal. Tentang patron klien dengan political labeling. Betul. Coba dijelaskan lebih rinci dan singkat dirangkum apa itu political labeling dan apa itu patron klien dan bagaimana cara menangani itu seharusnya. Oke, ya jadi kalau patron klien itu kan pola komunikasi kita ya. Seharusnya pola komunikasi kita itu menganggap antar negara dan warga negaranya itu sebagai partnership, bukan sebagai patron dan klien. Pola komunikasinya jadi sebagai partnership, artinya ada keterbukaan terhadap setiap apa yang terjadi di negara. Nah, itu kan yang memberi keterbukaan agar kita percaya bahwa posisi yang ditempati oleh mereka itu murni berdasarkan kemampuannya. Gitu, seharusnya kan begitu. Bukan berdasarkan ketokohannya. Gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah political labeling. Political labeling ini adalah salah satu teknik untuk membuat masyarakat merasa kebingungan. Contoh, pada saat tahun 2019 ada demo juga kan dari kalangan mahasiswa sebelum Covid ya, soal RUU KUHP. Yang kita tahu apa? Draft soal RUU KUHP banyak bertebaran. Ya kan? Banyak bertebaran. Nah, kita tidak tahu mana draft yang dipegang oleh oleh presiden atau mana draft yang diajukan ke MK misalkan. Nah, khawatir nanti kalau kita ingin mengajukan ke MK soal RUU KUHP, loh, yang saya pegang ini berbeda draftnya. Kok kamu dapat yang itu dari mana gitu loh? Nggak nyambung. Iya. Nah, kalau nggak nyambung jadinya. Nah, kalau political labeling itu berkaitan dengan semacam pemaknaan terhadap atau penggambaran terhadap sesuatu. Buzzer. Bisa jadi ya. Buzzer membuat label terhadap politik tertentu. Termasuk cebong dan kampret, kadrun, itu political labeling. Itu political labeling. Termasuk melabel. Itu melabeli seseorang bahwa sesuatu yang tidak sepakat atau tidak sepaham dengan pemerintah akan dianggap sebagai kadrun gitu, atau yang sebaliknya akan dianggap sebagai kampret misalkan. Cebong, kampret lah. Semacam itulah, itu political labeling namanya. Oke, terima kasih, kita sudah pencerahan dari Mas Pras. Yang nanti kita akan sambung lagi dengan beberapa episode, dan Mas Pras sendiri punya beberapa akun media sosial juga. Dan kemarin lagi menggeluti di bidang tarik suara juga. Tarik suara ini juga Apa tuh? Kawan-kawan lembaga riset. Jadi Mas Pras juga punya teman-teman lembaga riset. Betul. Nanti bisa diikuti akunnya. Kalau ada ada akun Instagram saya @radenmasprastio. Oh ya, di sini ntar kadut itu urusannya. Sama lembaga risetnya belum bikin. Lembaga risetnya udah ada, cuma channelnya udah ada. Channelnya belum ada sih. Belum ada, ya udah. Channelnya belum ada. Ntar aja kalau udah ada. Ya next lah ya. Jadi kita juga akan akuisisi. Berkolaborasi. Enggak kolaborasi dong, Nora bahasanya. Kita akan bekerja sama untuk menjadikan NKRI harga mati. Oke, gitu. Mantap. Terima kasih dari saya Art Politik Lovers dan Mas Prasetyo. Tepuk tangan dong lu. Mantap Mas Firman. Kita bikin channel bakal ngobrol politik dan serius, nggak mistis-mistis lagi. Dan tadi udah diobrolin kesimpulan semuanya ada di situ pokoknya dah. Dan kita harus menjadi warga negara yang baik karena TR abadi. NKRI harga mati. Tarik sis. Habis bahas ya. Jangan bahas